Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Izanabila dengan NIM 232101054. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Bahrul Munib yang berjudul Pendidikan Islam dalam menyikapi konflik sosial. Jadi tujuan saya membuat makalah ini itu untuk membahas bagaimana pendidikan Islam itu dapat mendekatkan baik dalam segi strategis dalam menghadapi konflik sosial melalui konsep, teori, dan solusi praktis. Nah, yang pertama itu ada konflik sosial. Apa konflik sosial itu? Konflik sosial adalah ada dua kata, konflik dan sosial. Konflik itu dari kata konflik, yaitu benturan antara pihak dengan kepentingan yang berbeda. Dan pendidikan Islam itu bertujuan untuk membentuk individu dengan memiliki akhlak Islami dan berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua ada konsep dan teori konflik. Konsep dan teori konflik itu membahas bagaimana teori yang dikemukakan oleh para ahli zaman dahulu. Setelah itu, dalam pengertian modern, konflik itu tidak hanya disandarkan dengan konfrontasi langsung, tetapi juga menyakup ketegangan yang bersifat laten, di mana potensi untuk terjadi perselisihan itu selalu ada meskipun tidak langsung terlihat di permukaan. Namun fenomena konflik ini bisa terjadi di berbagai aspek kehidupan, di politik, budaya, maupun kehidupan sosial. Tetapi konflik dan pendidikan Islam itu adalah suatu konsep yang memiliki hubungan kompleks dan signifikan dalam perkembangan sosial dan budaya. Dalam konteks ini mengacu kepada perbedaan pendapat, kepentingan, atau benturan antara individu dan sosial. Nah, konflik itu bersifat universal dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, karena kita sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok. Tetapi tidak jarang banyak kasus yang terjadi di setiap keadaan. Konflik itu pasti menimbulkan dampak negatif seperti menimbulkan perpecahan, ketegangan, atau kekerasan. Namun dalam konteks tertentu konflik juga bisa membawa dampak positif seperti mendorong perubahan sosial, inovasi, atau resolusi yang lebih adil dan baik. Selain itu, konflik juga muncul antara hubungan pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Di banyak negara, pendidikan Islam kerap terjadi berada di bawah bayang-bayang sistem pendidikan sekuler yang menjadi standar nasional. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan marginasi nilai-nilai Islam yang pada gilirannya memotivasi sebagai masyarakat untuk mendirikan sekolah-sekolah Islam yang independen dan kehidupan hedon yang lain. Tetapi langkah ini sering menghadapi tantangan dari segi pendanaan, pengakuan pemerintah, dan akreditasi. Pendidikan Islam juga menghadapi konflik eksternal terutama dalam konteks globalisasi, seperti arus informasi yang tidak terbatas dan pengaruh budaya luar sering kerap terjadi dan memerangi pendidikan Islam itu sendiri.
Tetapi di berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan Islam dapat menemukan solusi yang memperkuat sistem pendidikan ini. Pendidikan Islam yang inklusif dan responsif terhadap perubahan zaman dapat menjadi jalan keluar untuk mengatasi konflik dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai inti ajaran Islam. Sementara itu, tokoh Rav Dahrendorf itu memandang konflik sebagai hasil dari ketegangan antara kelompok yang memiliki otoritas dan mereka yang tidak memilikinya. Tapi dalam pandangan ini, menurut saya, konflik itu muncul karena adanya distribusi kekuasaan yang tidak merata. Menurutnya, konflik sering kali menjadi pendorong utama dalam perubahan sosial karena kelompok yang tertindas berusaha melawan dominasi dengan kelompok yang berkuasa. Tetapi dalam konteks Indonesia, Surjono Sukanto itu menjelaskan bahwa konflik adalah proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha mencapai tujuannya dengan menentang pihak lain, yang sering disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam secara global. Pendidikan Islam itu adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki kepribadian Islami, berbudi luhur dan berakhlakul karimah, yang dimana pendidikan Islam itu memahami ajaran agama secara menyeluruh dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pendidikan Islam ini tidak hanya berfokus kepada aspek intelektual, tetapi juga mencakup pembinaan moral, spiritual, dan perilaku. Dalam pendidikan Islam ini, penanaman nilai-nilai keimanan kepada Allah, pemahaman tentang syariat, serta pembentukan akhlak mulia menjadi inti dari proses pendidikan. Konsep pendidikan Islam ini selalu disandarkan kepada Al-Quran, hadis sebagai sumber utama, dengan tujuan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan bertakwa. Tetapi dalam pandangan Islam, pendidikan tidak hanya terbatas kepada duniawi kehidupan akhirat. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki sifat yang holistik yang mencakup pengembangan akal, hati, jasmani secara seimbang. Proses pendidikan Islam itu juga menekankan pentingnya hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam, seperti yang ada di dalam Al-Quran, hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Pendidikan ini bertujuan membentuk individu yang mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah yang berada di khalifah di bumi. Selain itu, pendidikan Islam itu mendorong pembelajar untuk mencari ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan makhluk sekitarnya. Pendidikan Islam tidak hanya dilakukan melalui institusi formal seperti di sekolah atau di madrasah, tetapi juga melalui pendidikan informal yang terdapat di rumah maupun di masyarakat. Selanjutnya, pendidikan Islam itu juga berperan dalam membangun kesadaran tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah. Apa ukhuwah Islamiyah itu? Ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan sesama muslim atau persaudaraan Islam. Ketika individu memahami konsep ukhuwah, mereka cenderung mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, sehingga konflik dapat diminimalkan. Dengan memperhatikan nilai-nilai seperti kasih sayang, toleransi, dan empati, pendidikan Islam mampu membantu menciptakan hubungan yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam. Secara keseluruhan, pendidikan Islam tidak hanya memberi solusi untuk mengelola konflik, tetapi juga membentuk individu yang memiliki kemampuan untuk mencegah konflik sejak dini. Nah, selanjutnya ada konsep dan teori konflik. Konsep konflik itu merujuk pada keadaan di mana terdapat pertentangan antara individu
dan kelompok atau etnisitas lain karena ada kepentingan nilai atau tujuan. Konflik tidak hanya terbatas pada perbedaan fisik atau tindakan, tetapi juga mencakup perbedaan ideologis, emosional, dan struktural. Sebagai fenomena sosial, konflik dapat muncul di berbagai konteks seperti hubungan pribadi, organisasi, masyarakat, hingga hubungan antar negara. Tetapi konflik itu juga memiliki potensi untuk menjadi destruktif yang tidak terkelola akibat disertai dengan kekerasan. Dampaknya bisa sangat merusak karena konflik semacam ini dapat menghancurkan hubungan interpersonal, menciptakan polarisasi dalam masyarakat, bahkan memicu perang atau kekerasan. Dengan memahami konsep konflik secara menyeluruh, konsep konflik juga mencakup cara-cara untuk menyelesaikan atau mengelola konflik tersebut. Strategi dari konflik seperti negosiasi, mediasi, dan kolaborasi menjadi penting untuk mengurangi dampak negatif dari konflik dan memanfaatkan sisi positifnya. Teori konflik adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang menyoroti ketegangan, perjuangan, dan pertentangan antara individu, kelompok, atau kelas dengan masyarakat di luarnya. Inti dari teori ini adalah pandangan bahwa konflik itu merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial yang muncul karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan yang bersumber dari distribusi sumber daya atau perbedaan kepentingan. Jadi berikut ada beberapa tokoh utama yang memberikan kontribusi signifikan mengenai konflik. Yang pertama ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu seorang pemikir besar abad ke-14. Ia dikenal sebagai bapak sosiologi Islam. Dalam Muqaddimah, ia menjelaskan bahwa konflik adalah bagian alami dari masyarakat, termasuk dalam konteks pendidikan. Menurutnya, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk manusia dan masyarakat, tetapi seringkali terpenuhi oleh dinamika kehidupan. Yang kedua ada Pak Fadlur Rahman. Pak Fadlur Rahman itu seorang pemikir muslim kontemporer yang dimana salah satu tokoh itu yang paling kritis dalam mengkaji pendidikan Islam. Ia berpendapat bahwa konflik dalam pendidikan Islam terutama disebabkan oleh dualisme sistem pendidikan, yaitu permisahan antara pendidikan agama tradisional dan pendidikan modern sekuler. Menurutnya, kondisi ini menciptakan jurang pemisah antara generasi muslim yang terdidik secara agama tetapi kurang memahami tantangan dunia modern dan generasi terdidik secara ilmiah tetapi hilang akal spiritualnya. Yang selanjutnya ada menyikapi konflik sosial dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, konflik itu dipandang sebagai dinamika kehidupan, sebagai bagian dan membutuhkan pendekatan hikmah, kesabaran, dan nilai-nilai Islam untuk mengatasinya. Konflik tidak selalu dianggap negatif jika dikelola dengan baik. Konflik dapat menjadi peluang untuk pembelajaran, introspeksi, dan perbaikan. Tapi dalam sosiologi, teori konflik itu menyoroti bahwa masyarakat tidak sepenuhnya terorganisasi secara harmonis, melainkan dipenuhi oleh ketidaksetaraan yang memunculkan pertentangan. Namun pemikiran ini berkembang lebih luas ketika mencakup aspek-aspek seperti ras, politik, dan agama. Ketika menyikapi konflik sosial dalam konteks pendidikan Islam, perlunya kita melakukan pendekatan penting. Yang pertama itu ada pemahaman nilai dasar Islam. Karena pendidikan Islam menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan perdamaian. Namun pendidikan Islam itu menyelesaikan dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis dengan tata cara yang baik seperti melalui musyawarah dan islah atau perbaikan hubungan dengan sesama manusia. Yang kedua ada pendidikan berkarakter Islami.
Konflik sosial dapat dikelola dengan menanamkan karakter Islami sejak dini, seperti mengajarkannya kesabaran dan pengendalian emosi serta rendah hati yang disandarkan kepada cerita Rasulullah SAW. Yang selanjutnya ada pendekatan musyawarah atau mediasi. Dalam Islam, musyawarah adalah metode utama untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan pihak-pihak berselisih dalam dialog terbuka untuk membantu mencari solusi yang adil. Mediasi ini dilakukan oleh pihak ketiga yang bijaksana, yang dianjurkan untuk meredakan ketegangan dan mencapai kesepakatan damai. Nah, yang terakhir ada evaluasi dan refleksi. Setelah konflik selesai, evaluasi dan refleksi menjadi langkah penting untuk memahami akar permasalahan dan mencegah terulangnya konflik di masa depan. Jadi proses ini memberikan pembelajaran bagi semua pihak untuk lebih bijak dan matang dalam menghadapi perbedaan, sekaligus memperdalam pemahaman akan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, menyikapi konflik sosial dalam pendidikan Islam itu membutuhkan pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, dan toleransi. Islam memandang konflik sebagai peluang pembelajaran dan perbaikan. Penyelesaiannya menekankan musyawarah dan mediasi dengan tata cara dialog yang adil sesuai teladan Rasulullah yang selalu mengutamakan perdamaian, pengendalian emosi, dan berkarakter Islami. Sementara penguatan nilai toleransi membantu menciptakan harmoni dalam keagamaan. Nah, setelah konflik selesai, evaluasi dan refleksi menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya masalah dan memperkuat hubungan sesama manusia. Dengan pendekatan ini, konflik dapat menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai Islam dan membangun masyarakat yang lebih harmonis. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.